Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Mardiana Damayanti dengan NIM 2119175 dan rekan saya Widya Santiani dengan NIM 2119170. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan, Bapak Doni Waluya Firdaus, SE MSI. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengaruh perdagangan elektronik pada pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce sendiri merupakan salah satu bisnis yang dapat dilakukan secara elektronik yang berfokus mengenai transaksi dari penjualan maupun pembelian terhadap produk pada bisnis yang menggunakan jaringan internet sebagai pertukaran barang maupun jasa, menurut Romney MD dan Steinberg 2018. Lalu selanjutnya mengenai pengertian e-commerce menurut Kotler et al. Tahun 2012 halaman 460 adalah penggunaan website untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online dapat juga dijadikan alat untuk membeli dan menjual produk atau jasa melalui internet dengan menggunakan sistem komputer untuk meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Biasanya terdiri dari perdagangan yang terjadi melalui pembeli mengunjungi website penjual dan transaksi online. Sederhananya, e-commerce merupakan proses jual beli produk maupun jasa dengan menggunakan elektronik. E-commerce kini menjadi berkembang secara pesat dalam beberapa waktu ini, sehingga keberadaannya mampu menandingi hingga melampaui toko-toko tradisional. Adanya e-commerce atau media transaksi barang atau jasa melalui sistem informasi seperti web atau media elektronik lainnya diharapkan dapat berpengaruh bagi calon wirausahawan yang ingin berwirausaha dan mampu memiliki modal yang relatif kecil untuk memulai membangun suatu usaha atau bisnis sehingga kemudahan dalam bertransaksi menggunakan e-commerce menjadi faktor penunjang dalam berwirausaha. Selanjutnya mengenai keunggulan kegiatan usaha berbasis e-commerce. Yang pertama ada biaya operasional yang rendah, yang kedua pengelolaan yang lebih mudah, yang ketiga menjangkau konsumen lebih luas tanpa terikat letak geografis ataupun jarak, yang keempat transaksi jual dan beli 24 jam sehari, dan proses jual beli lebih praktis dan efektif. Namun tentunya ada tantangan tersendiri dalam penerapan e-commerce sendiri, yaitu yang pertama ada keterbatasan konsumen untuk memilih produk secara langsung, yang kedua resiko penipuan baik dari sisi penjual maupun pembeli, dan yang ketiga kesiapan infrastruktur pendukung seperti ketersediaan akses internet dan listrik. Selanjutnya ruang lingkup e-commerce. Yang pertama ada elektronik bisnis, yang merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik dalam arti luas, serta terpenting dan terbesar dari bisnis adalah e-commerce, di mana berbagai aktivitas transaksi jual beli dilakukan melalui medium internet. Karena sangat lebarnya spektrum proses dari transaksi jual beli yang ada, sangat sulit menentukan ruang lingkup atau batasan dari domain e-commerce itu. Lalu yang kedua adalah elektronik e-commerce, merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik, di mana di dalam termasuk perdagangan via internet atau internet commerce. Yang kedua ada perdagangan dengan fasilitas web, internet atau web e-commerce, dan perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik atau elektronik data atau EID. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe e-commerce. Tipe e-commerce sendiri itu ada 6. Yang pertama ada business to consumer atau B2C, di mana dalam B2C penjual adalah sebuah organisasi atau perusahaan dan pembelinya adalah individu. Yang kedua ada business to business atau B2B, di mana dalam transaksi B2B baik penjual maupun pembeli adalah bisnis organisasi. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C, di mana dalam C2C seorang konsumer menjual barang kepada konsumen yang lain, seperti contohnya itu adalah eBay. Yang keempat adalah business to employee atau B2E, di mana dalam B2E perusahaan menggunakan e-commerce secara internal untuk menyediakan informasi dan jasa bagi para pegawainya. Yang kelima ada e-government, yang e-government adalah penggunaan IT secara umum dan e-commerce secara khusus untuk menyampaikan informasi dan jasa publik bagi penduduknya. Yang keenam ada mobile e-commerce atau m-commerce, di mana m-commerce ini adalah yang menggunakan teknologi wireless, contohnya seperti penggunaan handphone untuk berbelanja melalui internet. Selanjutnya, tujuan penggunaan e-commerce. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Selain itu, tujuan dari aplikasi e-commerce adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pelanggan yang ingin membeli barang menggunakan web browser, di mana pelanggan saat membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser. Yang kedua, e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, melainkan menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas dan membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi. Yang ketiga, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, di mana kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual responsif, di mana respon yang cepat dan ramah, serta dinamis, informatif, dan komunikatif. Yang keempat, informasi yang up to date. Tentunya informasi yang dini dan komunikasi multi arah yang dinamis. Yang kelima, model pembayaran yang menggunakan kartu kredit ataupun transfer. Selanjutnya, manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Yang pertama ada penjualan global. Dengan adanya e-commerce, memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumer yang lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengcover pasar yang lebih luas, contoh seperti perusahaan sepatu yang ada di Amerika ataupun Australia yang dapat menjual produknya di Indonesia tanpa harus membuka toko baru di Indonesia. Yang kedua, ada pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, banyak e-commerce yang dapat membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Yang ketiga, ada pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini karena dapat meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang terakhir ada pengurangan harga produk, di mana dengan adanya e-commerce, harga barang yang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas. Sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, skema transaksi e-commerce. Untuk skema gambar tersebut bisa dilihat di layar, di mana yang pertama, penjual bergabung dengan salah satu online marketplace dan menyajikan produknya kepada calon pembeli. Yang kedua, konsumen atau pembeli berkunjung ke online marketplace tersebut dan memilih produk yang diinginkan berdasarkan pilihan yang dijajakan oleh penjual. Yang ketiga, kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan dari pihak penjual akan menyiapkan PO, invoice, dan konfirmasi pembayaran. Yang keempat, pembeli melakukan pembayaran berdasarkan konfirmasi yang telah disediakan oleh online marketplace. Yang kelima, pada bagian ini, pihak payment gateway yang menangani atas pembayaran akan memberikan notifikasi pesanan kepada pihak penjual. Yang keenam, setelah penjual memproses pesanan tersebut, penjual langsung mengirimkan produknya kepada pembeli. Yang ketujuh, dan yang terakhir, saat pembeli mengkonfirmasi barang telah diterima, disinilah peran dari payment gateway untuk mentransferkan dana kepada penjual setelah dipotong penjumlahan fee. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengambilan keputusan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widya Santiani. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecah masalah. Teori pengambilan keputusan merupakan salah satu teori dalam proses pembentukan wirausahaan. Menurut para ahli, Soekardi, pengambilan keputusan adalah fungsi utama seorang wirausahawan dalam mengelola usaha. Jika seseorang mengambil keputusan menjadi wirausaha, tapi harus memiliki faktor genetik. Namun selama rajin dan tekun mendalami keputusannya, maka akan menyesuaikan dengan sendirinya. Sedangkan menurut Essenfu, pengambilan keputusan adalah proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif kunci mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Yang pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Kedua, mengambil keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari alternatif.
Ketiga, hasil yang diinginkan yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa membuat keputusan terlibat dalam mencakup keputusan akhir. Sedangkan mengenai kewirausahaan, menurut Hisret et al. Merupakan sebuah proses menciptakan sesuatu yang baru dan ternilai dengan memanfaatkan usaha dan waktu yang diperlukan, dengan memperhatikan resiko fisik, sosial, dan keuangan, dan menerima imbalan dalam bentuk uang dan kepuasan personal serta independensi. Definisi ini dapat dilihat adanya aspek dari kewirausahaan, yaitu kewirausahaan melibatkan proses menciptakan sesuatu yang baru yang memilih sebuah nilai, baik untuk wirausahaan sendiri maupun orang lain. Kewirausahaan memerlukan waktu dan usaha. Kewirausahaan memilih resiko tentu. Resiko itu mengambil berbagai bentuk pada area keuangan, psikologi, dan sosial. Kewirausahaan melibatkan imbalan sebagai wirausahaan. Imbalan yang penting adalah independensi, diikuti oleh keputusan pribadi. Seorang wirausahaan juga sebaiknya memahami sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan komponen dan elemen yang berasal dari suatu organisasi yang dapat menyediakan informasi yang berguna untuk menggunakan tentunya dalam mengelola keuangan, dapat juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengambil keputusan, sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dan dikatakan efektif apabila informasi yang diberikan maupun melayani dengan baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada posisi dan kedudukan. Posisi dan kedudukan ketika mengambil sebuah keputusan. Posisi seorang dapat dilihat dari letak posisi, apakah individu sebagai pembuat keputusan atau sebagai seorang staf, dan tingkatan posisi yaitu sebagai strategis, kebijakan, peraturan, organisasi, operasional, dan teknik. Selanjutnya adalah masalah, adalah penghalang tercapainya suatu tujuan dan penyimpangan dari apa yang diharapkan. Ketiga, situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor yang terjadi dalam suatu keadaan yang saling terhubung satu sama lain yang memberikan pengaruh terhadap diri seseorang dan apa yang dia lakukan. Keempat, kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan perbuatan seseorang. Kelima, tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan individu maupun kelompok, umumnya telah ditentukan. Tujuan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan objektif. Selanjutnya, faktor yang menentukan keputusan pembelian. Itu ada 3. Yang pertama, ada faktor psikologi. Faktor psikologi mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan suatu faktor psikologi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 2, ada faktor situasional. Faktor situasional mencakup keadaan sarana dan prasarana tempat belanja, waktu berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembelian. Keadaan sarana dan prasarana tempat berbelanja mencakup tempat parkir, gedung, eksterior dan interior toko, pendingin udara, penerang atau pencahaya, tempat ibadah, dan sebagainya. Waktu berbelanja bisa pagi, siang, sore, atau malam hari. Waktu yang tepat untuk belanja bagi setiap orang tentu berbeda. Ketiga, faktor sosial. Individu pada dasarnya mendapat pengaruh dari orang-orang di sekitar saat membeli satu barang. Ada 3 komponen yang mempengaruhi. Antara lain, pertama, kelompok rujukan, yaitu orang-orang di sekeliling, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi sikap dan perilaku seorang untuk membeli. Kedua, yaitu suami, istri, dan anak. Ketiga, peran dan status. Tahap-tahap pengambilan keputusan yaitu pertama, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyesuaikan secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematis yang telah terarah dan terkendali.
Ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah, terlebih dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Keempat, kan setiap masalah tersebut mendasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan metode atau alat uji yang akan dipakai. Kelima, memastikan kembali bahwa alat uji dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Selanjutnya, tipe konsumen e-commerce pada proses pengambilan keputusan pembelian e-commerce bisa dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen individual yang melakukan pembelian untuk keperluan konsumen pribadi dan atau rumah tangga. Kedua, konsumen organisasional yang melakukan pembelian untuk tujuan dijual lagi, disewakan, diproses lebih lanjut, digunakan untuk melayani masyarakat, dan tujuan bisnis atau organisasional lainnya. Berdasarkan tipe pembeliannya, konsumen bisa dikelompokkan menjadi 4 macam. Pertama, impulsive buyer, yaitu konsumen yang membeli produk secara spontan atau tanpa terencana. Kedua, ada pattern buyer, yaitu konsumen yang membeli produk setelah melakukan berbagai perbandingan atas harga, pemasok, model produk, maupun aspek lainnya. Ketiga, analytic buyer, yaitu konsumen yang melakukan penelitian khusus sebelum membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa tertentu. Dan window shopper, yaitu konsumen yang hanya melakukan browsing. Namun untuk proses keputusan yang merupakan keputusan pembelian melalui internet, Campy menyusun model baru sebagai berikut. Pertama, ada knowledge, yaitu mencari informasi tentang suatu produk untuk mendapatkan pemahaman. Kedua, interaction, yaitu berkomunikasi dengan produsen. Ketiga, networking, yaitu berinteraksi dengan konsumen lain yang memiliki kesamaan kebutuhan dan pengalaman. Keempat, sensory experience, yaitu penggunaan masukan sensoring seperti gambar dan suara sebelum melakukan keputusan pembelian. Kelima, ubiquity, yaitu konsumen mendapatkan segala kebutuhannya sesuai waktu dan tempat yang diinginkan konsumen. 6, aggregation, yaitu mempertemukan sejumlah layanan yang terkait dan dibutuhkan konsumen di tempat yang disepakati bersama. 7, consumization, yaitu menyesuaikan produk sesuai kebutuhan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce berpengaruh terhadap sistem pengambilan keputusan. Pada dasarnya, e-commerce merupakan dampak dari perkembangannya teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga secara signifikan merubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, yang dalam hal ini berkaitan dengan perdagangan. E-commerce mampu meningkatkan efektivitas secara operasional mengenai kegiatan bisnisnya, seperti melakukan transaksi mengenai penjualan produk maupun pembelian suatu produk melalui sebuah jaringan internet. Teknologi ini sangat diperlukan pada saat ini karena memberikan kemudahan untuk memulai suatu usaha seperti melakukan penjualan pada marketplace yang sekarang sedang berkembang. Banyak penjual secara online terjadi pada saat ini, sehingga penjual secara konvensional saat ini tertinggal apabila tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak dapat melakukan inovasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dengan adanya e-commerce, ini memberikan kemudahan untuk mengembangkan aktivitas dan usahanya. Semakin baik persepsi responden terhadap e-commerce dengan segala kelebihannya, maka akan berpengaruh positif pengambilan keputusan dalam berwirausaha, atau dengan kata lain semakin meningkat ketertarikan manajer dan karyawan dalam berwirausaha dengan adanya e-commerce. Melihat juga fenomena saat ini di mana situs jual beli seperti e-commerce terbukti layak dan sangat diminati oleh para wirausahawan lama ataupun baru. Didukung hasil penelitian Pratiwi dan Dharma Diaksa 2017,
Sari dan Wibawa 2017, Yadiwati Wijaya 2017, Margareta 2019 yang menyatakan bahwa e-commerce berpengaruh dan signifikan terhadap sistem pengambilan keputusan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.